aku Jale yang bakalan nemenin kalian di talk show kita kali ini. Jadi hari ini kita tuh bakalan bahas terkait topik yang pastinya tuh relate banget sama kita-kita para mahasiswa yang lagi sibuk pendidikan, tapi at the same time kita juga masih suka main game gitu loh di kala waktu kosong. Jadi tema topik kita kali ini adalah game online dalam kehidupan mahasiswa, dan topiknya itu adalah belajar sambil main game. Jadi nanti tuh aku bakalan nanya ke satu bintang tamu kita terkait gimana sih caranya kalian itu atau kamu ini tuh ngatur waktu antara pendidikan dan juga bermain game buat hiburan. Nah, jadi maka dari itu kita ngundang satu bintang tamu yang mantap, gokil, keren banget, yaitu Ella. Nah, jadi Ella ini tuh mahasiswa di Untirta yang dia nih sibuk banget sama kuliah karena kan semester 5 ya, semester yang mau akhir gitu kan. Tapi dia tuh katanya masih suka main game gitu di sela-sela waktu kosongnya. Jadi boleh Elo silahkan perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya teman-teman. Kenalin aku Elo. Seperti yang udah dijelasin, saat ini udah kuliah dan terbilang lagi hektik-hektiknya lah di kuliah karena emang udah semester 5. Tapi sebagai orang yang suka banget nih main game, jadi nggak bisa lepas tahu dari game itu sendiri gitu. Kalau boleh tahu kenapa tuh nggak bisa lepas dari game? Sebenarnya ya, kalau game itu aku rasa tempat aku buat healing, tempat kita buat istirahat untuk ya sekedar hiburan kita di kala-kala lagi aduh capek sibuk begitu. Namanya juga kuliahan kali ya. Iya, betul. Tapi kayak boleh tahu nggak sih kayak kamu tuh ngebagi waktunya kayak gimana gitu antara pendidikan sama main game? Oke, kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya simpel banget nih, karena memang kita kuliahnya juga ya palingan kalau kuliah pagi ke sore gitu ataupun pagi ke siang. Jadi di dalam satu hari itu aku pengen pusatin dalam satu awalnya itu kita kuliah, kita wajib fokus banget dengan pendidikan kita karena itu yang kita ingin tempuh. Tapi setelah kita fokus itu kita itu boleh lah kasih sedikit reward lah buat kita, yaitu di sore ataupun malamnya untuk ya sekedar refreshing bermain game kayak gitu sih aku. Tapi kalau aku boleh tahu nih mau tanya-tanya, kan pastinya tuh kita kan ada yang namanya kerja kelompok gitu kan sama teman. Terus kan biasanya keganggu gitu loh buat main gamenya. Nah itu kamu biasanya gimana sih bilang ke kelompok kamu kayak kita hari ini aja deh ininya, soalnya aku mau ada kayak gini-gini atau kayak gimana gitu buat ngebagi waktunya. Paham. Jadi kan sebagai seorang mahasiswa nih ya kita punya kredibelnya. Nah berarti kita memang harus mengutamakan yang namanya pendidikan. Betul. Dan kalau ke pribadi sih karena emang game ini sebatas hiburan dan aku nggak fokusin banget gitu ya, jadi aku memang mengutamakan pendidikan. Jadi kalau memang diperlukannya waktu lebih untuk kita kerja kelompok, ya udah aku utamakan dulu itu, soalnya itu yang aku rasa penting banget buat aku. Dan untuk game sih boleh lah kita sampingkan dulu, kita ya sisihkan lagi lah ada beberapa menit atau jam yang lebih sedikit, tapi yang penting ya ada mainnya lah gitu. Oh jadi kamu ini bukan yang addict banget gitu loh sama game? Big no. Nah oke, jadi seperti yang kita tahu lah ya lo, kalau misalnya banyak orang yang mikir gitu kan kayak entah itu keluarga gitu kan, orang-orang ya terdekat kita, keluarga kayak mama, ayah gitu, itu tuh mikir kalau game itu tuh cuma ngabisin waktu doang gitu, kayak buang-buang waktu gitu kan. Jadi kalau menurut Elo sendiri atau mungkin menurut teman-teman semua nih boleh komen di bawah, itu gimana sih pandangan kalian tentang game dari sisi mahasiswa? Nah, Tuh. sebenarnya ini sih emang permasalahan dari otak aja yang mikir sih ya. Kayak jangan langsung ngejudge gitu loh, game itu nggak senegatif itu. Kayak kalau game itu ya ujung-ujungnya kan kita sendiri kan yang bagaimana memanagenya. Kita juga bisa ambil loh sisi positifnya dari permain game. Contoh kalau kayak permainan catur, game strategi gitu. Kalau kita kan bisa mengasah otak gitu ya. Ataupun kayak game-game yang sifatnya strategi yang kontemporer gitu kan, itu bisa kita kembangkan lagi kan untuk perkembangan diri kita. Jadi sebaiknya jangan langsung ngejudge sih kalau emang game itu udah negatif. Memang salah kalian aja itu. Tuh, dengerin salah kalian. Berarti
ya game itu tuh nggak boleh dijadiin sebagai pelarian gitu ya istilahnya. Itu tergantung dari mindset kita masing-masing, gimana kita ngaturnya. Karena nggak semua game itu tuh memberikan dampak buruk, tapi ada dampak positifnya juga kayak yang tadi disebutin yang catur, strategi gitu. Betul. Nah oke, lo sekarang boleh nggak sih kamu itu bagiin tips nih ke aku yang juga mahasiswa dan juga temen-temen yang nonton nih yang pastinya juga mahasiswa, untuk membagi waktu atau memanajemen waktu yang baik dan benar untuk bisa tetap bermain game tapi juga nggak ninggalin prestasi kita, nggak ninggalin pendidikan kita di kuliah. Boleh Hel? Ya ini nih simple banget nih. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita harus mengutamakan pendidikan. Jangan sebisa mungkin kita kayak nge-spend waktu kita lebih banyak untuk main game. Padahal itu game kita itu cuma sebatas hiburan dan hitungannya itu bisa ngebuat membuang waktu tahu gitu loh. Jadi coba kita utamakan dulu kuliahan kita, pekerjaan tugas kita, ataupun kerja kelompok, ataupun review materi dari dosen. Itu coba utamakan. Soalnya kita ini mahasiswa guys, bukan gamer yang utamanya hal itu. Tapi kalau memang sudah selesai semuanya, nah baru tuh sisa-sisanya ya terserah kalian sih, mau main game kayak mau tidur kayak lah, itu suka-suka kalian banget lah gitu. Tapi kalau dari kakak gimana tuh Kak Jale? Kalau dari aku sih ya kebetulan aku sama banget sih sama Elo yang tadi udah Elo jelasin ya. Kayak aku tuh ngutamain pendidikan dulu. Jadi misalnya kalau ada tugas entah itu individu ataupun kelompok ya sebisa mungkin aku mengerjakan dulu tuh semuanya. Ketika udah selesai semuanya ya aku baru main game sebagai bentuk self reward karena aku sudah mengerjakan tugas-tugas gitu loh. Nah kalau kalian nih yang di belakang layar nih teman-teman, gimana kalian sama enggak? Sama. Beda tuh. Kenapa yang beda? Jelasin dong gimana? Aku lebih ke main sambil ngerjain sih. Tapi selesai gak? Selesai. Ini kayaknya tipikal selesai nggak selesai dikumpulkan sih ya. Oh, kayaknya iya. Nilainya bagus nggak kemarin? Semester kemarin bagus nggak? Bagus. Bong. Ada yang ngulang nggak? Ada yang ngulang nggak? Jujur. Oh. Kirain ada. Nah, jadi itu dia teman-teman pengalaman dari Elo terkait bagaimana caranya memanajemen waktu antara pendidikan dan juga game. Nah, Elo, aku ada satu hal lagi. Boleh tuh. Nah, boleh dong kasih kata-kata penutup buat teman-teman. Oh boleh banget tuh. Teman-teman, untuk kita nih ya sebagai seorang mahasiswa, utamakanlah pendidikan kita. Untuk bermain game itu bisa dikesampingkan. Jadi sebisa mungkin kita mengutamakan apa yang memang sekiranya penting untuk kita di masa depan. Oke, setuju banget. Nah, mungkin teman-teman gitu aja di episode kita kali ini. Jangan lupa buat tetap saksikan talk show kita selanjutnya di Sigma Suara Inspirasi